Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hukum Chargaff, sintesis protein, dan kode genetik asam amino. Ya. Nah, yang pertama terlebih dahulu hukum Chargaff. Oke, hukum Chargaff sendiri dikemukakan oleh Erwin Chargaff sesuai dengan penemunya ya, yang mana ada di buku paket halaman 113. Nanti kalian lihat ya, di halaman 113 dia mengemukakan bahwa basa nitrogen pada DNA itu memiliki kadar yang berbeda-beda, namun ada aturan. Oke, kemarin kan sudah belajar perbedaan DNA dan RNA ya. Salah satunya ada basa nitrogen. Basa nitrogen untuk DNA, saya ulangi lagi, nama bulan ya. Kan ada timin dan ada purin dan pirimidin ya. Yang mana kalau untuk purin itu kan ada ya, purin ada pirimidin. Purin ada adenin dan guanin. Sementara untuk pirimidin ada timin dan sitosin atau pakai hurufnya C, sama aja ya. Kalian ingat nama bulan kemarin saya sudah jelaskan ya. Agustus, adenin, guanin, timin, sitosin ya. Nah, pada aturan Chargaff ini dia mengumpulkan bahwa adenin memiliki komposisi sama dengan timin ya. Sementara kalau guanin itu hampir sama atau sama dengan sitosin ya. Jadi keempat basa nitrogen ini kalau dijumlahkan semuanya 100% ya. Ini sering sekali keluar di soal. Sebagai contoh di sini misalkan ya, misalkan di sini diketahui guaninnya sebesar 27% ya. G itu guanin maksudnya ya. Terus berapakah kadar dari timin? Timinnya berapa? Oke, kita pakai aturan Chargaff ya, yang mana guanin sama dengan sitosin ya. Guanin itu tadi 27, berarti sitosinnya juga 27. 27 tambah 27 berarti 54% ya. Nah, ini 54% dari mana? Dari guanin dan sitosin. Kenapa? Karena aturan Chargaff menyebutkan guanin hampir sama atau sama dengan sitosin, adenin hampir sama dengan timin ya. Ini 54%, sementara keempat basa nitrogen ini 100% ya. Sehingga jika semua kita sudah ketahui guanin dan sitosin 54%, yang ditanyakan timin berapa? Nah, tinggal kalian mengurangkan 100% dikurangi jumlah dari guanin plus sitosin. Berapa tadi? 54%. Berapa ketemunya? 100 dikurangi 54, jadinya 46%. 46% ini nanti dibagi 2. Kenapa mau dibagi 2? Karena kan masih ada tersisa basa nitrogen, adenin, dan timin ya. Jadi 46 dibagi 2 itu berapa? Jadi 46 dibagi 2 itu 23%. 23% ini berarti untuk adenin, juga untuk timin ya. Ini jadi aturan Chargaff. Kalian ingat-ingat, pokoknya adenin sama dengan timin, guanin sama dengan sitosin. Keempat basa nitrogen ini jumlahnya 100%, begitu ya. Jadi kalau ini yang ditanyakan timinnya berapa, kita sudah tahu jumlahnya 23%. Kadang anak-anak terlalu terburu-buru untuk menjawabnya ya, karena ini mudah ya. Jadi mereka udah tahu di sini hasil dari guanin dan sitosin 54%, langsung aja 100 kurang 54. Mereka nggak dibagi 2, salah ya. Kenapa? Tadi prosentase timin sama dengan adenin, harus dibagi 2. Coba kalau ditotalkan aja, berarti kan 54 tambah 54 tambah 46, semuanya 100%. Itu hukum Chargaff. Nah, nanti kalian juga mengerjakan ya. Yang pertama,
nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Jadi semua yang diketahui sekarang gantian yang diketahui itu adenin. Adeninnya misalkan saya pengen 31%. Nah, kalian cari sitosinnya berapa? Ya. Aturannya sama dengan yang saya tadi jelaskan, ya. Terus soal kedua, ini dimisalkan yang diketahuinya itu sitosin. Sitosinnya itu misalkan 37%, ya. Berapa tinginnya? Saya ingin kalian mencari tinginnya, ya. Berarti ada 2 soal. Aturannya sama seperti hukum Chargaff yang umumnya, ya. Yang tadi saya jelaskan juga 2 soal, ya. Oke. Ini hukum Chargaff. Selanjutnya ada sintesis protein. Pernah kalian tahu apa sih itu sintesis? Fotosintesis ya, berarti pembuatan sintesis yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa kok kita membutuhkan protein? Ya, sintesis protein, pembuatan protein. Kita tahu ya, fungsi protein itu salah satunya mengganti sel-sel yang telah rusak, yang sudah mati nanti diganti yang baru ya. Nah, di sini protein pada tubuh kita ini akan berupa enzim-enzim pencernaan dan hormon ya, jadi sangat diperlukan di dalam tubuh kita. Sebelumnya kan kita sudah pernah bahas pembelajaran enzim ya. Enzim kan merupakan protein. Nah, sehingga diperlukan sintesis protein untuk apa? Menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon untuk tubuh kita ya. Pengertiannya sendiri ialah proses penyusunan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen gitu ya. Nah, di sini ingat DNA kemarin double helix atau 2 rantai ganda. Ini misalkan DNA-nya nih ya. Jadi segmen-segmen pada DNA yang akan menghasilkan protein ialah gen ya. Jadi saya ulang lagi, gen ialah segmen-segmen pada DNA yang akan menghasilkan suatu protein. Pada gen diawali oleh promotor ya, diawali oleh promotor dan diakhiri oleh terminator ya. Kalian ingat aja terminal, tempat pemberhentian air ya. Jadi di sini pun sama, gen diawali oleh promotor dan diakhiri oleh terminator. Nah, urutan basa nitrogen pada gen sebagai pacuan untuk menghasilkan suatu protein atau polipeptida. Ini protein ya, protein atau polipeptida. Nah, ini yang akan menghasilkan berupa enzim dan hormonnya. Nah, pada sintesis protein sendiri ada 2 tahapan ya. 2 tahapannya itu ada yang pertama transkripsi, yang kedua ada translasi ya. Apa itu transkrip? Ya, transkrip merupakan penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA-D atau RNA duta, atau kita kenal juga dengan mRNA atau messenger RNA, atau dia membawa kode. Terjadi di mana? Ingat, ia ada di nukleus. Nukleus itu apa? Inti sel ya. Nah, selanjutnya ada proses translasi. Proses translasi, translate, kita ingat-ingat aja, berarti dia menerjemahkan. Penerjemahan kode genetik pada RNA duta atau messenger RNA, mRNA, oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Ini prosesnya terjadi di sitoplasma ya. Jadi jangan sampai ketubah. Kalau transkripsi di inti sel atau nukleus, kalau translasi di sitoplasma ya. Ini dibantu oleh organel ribosom. Kita tahu ribosom itu sebagai fungsinya sintesis protein. Nah, ini ada gambaran ringkasannya ya, atau singkatannya ya, biar kalian mudah untuk ingatnya ya, untuk proses transkripsi maupun translasi. Jadi gambarannya seperti ini. Nah,
ada DNA akan menyalin RNA duta. Ya, maksudnya proses DNA menyalin menjadi RNA duta atau mRNA atau messenger RNA. Proses ini disebut dengan transkripsi, ya. Jadi terjadi di mana? Terjadi atau berlangsung di nukleus, ya. Nanti RNA duta atau messenger RNA dia akan keluar menuju sitoplasma, ya. Akan melanjutkan proses yang kedua, kita kenal dengan proses translasi, yang dilakukan oleh ribosom untuk membentuk polipeptida atau proteinnya. Dalam prosesnya dibantu oleh RNA-T atau RNA transfer. Dia yang akan membawa asam amino, ya, yang nanti akan diterjemahkan menjadi polipeptidanya, gitu, ya. Nanti saya akan jelaskan urut-urutannya. Baik, tadi sudah saya jelaskan gambaran urutan ataupun tahap proses sintesis protein, ya, yang mana ada dua tahap, transkrip dan translasi. Nah, ini secara singkatannya atau secara ringkasnya ada urut-urutan sintesis protein, ya. Jadi yang pertama, DNA membentuk RNA duta atau messenger RNA di dalam inti sel, ya. Ingat, DNA itu nggak keluar-keluar, dia sebagai arsitek, dia hanya stay terus di inti sel atau nukleus, ya. Setelah menjadi RNA duta yang mana dia membawa pesan kode genetik dari DNA, dia akan keluar dari inti sel. Kemana? Menuju ke sitoplasma, ya. Di dalam sitoplasma dia akan mengubah asam amino, ya, yang mana akan diangkut dibantu oleh transfer RNA atau tRNA, ya, yang mana nanti dirangkai di dalam organel ribosom, ya, sehingga terbentuklah polipeptida, begitu, ya. Ini sudah menyakup transkripsi dan translasinya, ya, urutan proses sintesis protein itu secara singkatnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kode genetik asam amino, ya. Jadi ada kode-kode genetik yang tadi sudah terbentuk melalui sintesis protein, ya, yang mana untuk menyebutkan kode genetik terlebih dahulu kalian harus paham ataupun harus tahu apa yang disebut dengan codon start, ya. Start berarti dia memulai tahap-tahapan, ya. Selanjutnya juga ada codon stop, berhenti, ya, yang mana ada codon start itu hanya ada satu, ya, AUG atau AUG itu artinya dia metionin, ya, metionin. Banyak nanti ada selain metionin ada valin, ada theolin, ada yang lain-lain, itu kalian bisa lihat di buku paket halaman 128, ya, ada nama-nama kode genetik, ya, selain metionin tadi contohnya ada valin, ada lisin, ada dan lain-lain, ya. Nah, ini ingat kode start itu hanya cuma satu, AUG atau namanya itu metionin. Sementara kalau kode stop itu ada tiga, UGA, UAA, UAG, dan ini disebut dengan nonsense. Nonsense itu maksudnya tidak bermakna, nggak ada artinya, ya. Nah, ini ada urut-urutannya, ada sense, antisense, ada kodon, antikodon, dan akhirnya jadi asam amino, ya. Nah, di sini sebagai DNA template itu atau antisense. Sementara kalau kodon itu sama aja dengan mRNA atau messenger RNA atau RNA duta, sama aja, ya. Kalau antikodon itu sama aja dengan tRNA atau transfer RNA. Nah, sense dan antisense itu sama aja dengan DNA. Sementara kodon dan antikodon itu sama aja dengan RNA, ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan, ya, perbedaan DNA dan RNA. Kita fokus di basa nitrogennya, ya. Kalian ingat-ingat, saya ulangi lagi nih review untuk DNA nama bulan, ya, Agustus, ya. Adenin pasangannya dengan timin, guanin pasangannya dengan sitosin. Biasanya pakai C, ya. Jadi bisa pakai S, bisa pakai C.
sitosin atau citosin sama aja ya. Ini DNA. Ingat kalau DNA ada basa timin. Sementara kalau RNA ya, RNA kalian ingat-ingat nama orang. Apa? Agus ya. Yang mana adenin pasangannya dengan urasil, guanin pasangannya dengan sitosin atau C ya. Jadi yang membedakan hanya di timin untuk DNA, RNA itu adanya urasil, nggak ada timin. Nah, di sini ada contoh ya. Antisense atau DNA template-nya itu ini GGT, TAC, GCT, TAT, ACT, GTC. Nah, kalian untuk menyebutkan apa sensenya, apa kodonnya, antikodonnya, dan asam amino yang terbentuk berapa. Nah, yuk kita mulai. Ingat, kalau sense itu DNA, berarti ada timin. Oke, dari yang atas dulu. G pasangannya dengan C ya. C, timin pasangannya dengan adenin ya. Timin berpasangan lagi dengan adenin dengan timin, C dengan G ya. Terus G pasangannya dengan C dengan G, T dengan A. TAT berarti di sini A, T, A. ACT berarti di sini T, G, A ya. GTC berarti di sini C, A, G ya. Kalian pokoknya fokus di sini ya. Adenin pasangannya dengan timin, guanin dengan citosin ya. Ini untuk DNA adanya timin. Kalau untuk RNA nggak ada timin, adanya urasil. Nah, sekarang kodon atau mRNA-nya ini dari DNA template. Kita salin ya. G pasangannya dengan C, timin pasangannya dengan adenin ya. Timin di sini kan kalau RNA ingat kodon atau antikodon itu nggak ada timin, adanya urasil ya. Jadi tetap timin itu sama aja dengan apa, urasil ya, pasangannya sama aja adenin. Timin sama lagi di sini adenin. Oke, nah ini adenin pasangannya bukan lagi T. Ingat ini kodon itu RNA, berarti U ya, urasil, C itu dengan G. Terus GCT berarti dia C, G, A. TAT berarti dia A, U, A. ACT berarti dia A, U, G, A juga. GTC berarti dia C, A, G. Nah, ini untuk kodonnya. Antikodon biar lebih enaknya ya, saya bikin tipsnya untuk memudahkannya ya. Nih, sense itu sama aja dengan kodon. Kalian cuma mengubah, kalau kodon itu kan urasil adanya ya karena mRNA atau RNA. Tapi kalau sense itu kan DNA, adanya timin. Nah, coba kalian bisa lihat, sama kan? CCA, ini ATG cuma diganti timinnya diganti urasil. CGA ini pun sama kan? ATA ya, timinnya cuma diganti U. TGA sama aja kan? Cuma diganti timinnya jadi U. CAG sama aja. Berarti antikodon itu sama aja dengan antisense atau DNA template. Tapi ingat, yang ada timinnya kalian ubah aja menjadi urasil biar lebih gampangnya ya. Berarti kita fokus ke antisense, kita ubah aja. Berarti G, U, A, C, G, C, U, A, A, C, U, dan G, U, C. Nah, ini ingat, kalau sense sama aja dengan kodon. Kalian hanya mengubah, kalau sense itu ada timin, tapi kalau kodon timinnya diganti urasil. Agus ya di RNA, tapi kalau DNA nama bulan Agustus ya. Nah, kalau antisense sama aja dengan antikodon, cuma kalian mengubah, kalau sensenya timin diubah aja menjadi urasil begitu. Nah, sekarang asam amino yang terbentuk berapa?
kita lihat aturan codon start dan codon stop. Di sini kalian fokus asam amino itu codon ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. CCA, UAG, AUG, CGA, AUA, UGA, CAG. Nah, kita tentukan dulu codon startnya. Codon startnya itu AUG. AUG itu di sini ya. Berarti kita mulainya di sini ya. Stopnya apa? Ada 3 ya. UGA, UAA, UAG. Nah, kita pilih UGA ya. UGA ini codon stopnya. Nah, misalkan ini huruf A, B, C, D, E, F. Sehingga yang terbentuk sebagai asam amino itu di codon start sampai dengan ini ya, berarti huruf B, C, D ya. Kok kenapa A enggak? Karena kita memulainya itu dari codon start AUG di B ya, CGA termasuk. Itu artinya apa? Nanti lihat di halaman 128 ya. Terus AUA D ya. Kok di sini UGA atau codon stop nggak dihitung sebagai asam amino? Ingat, karena codon stop itu nonsense atau tidak bermakna, sehingga basa yang terbentuk itu atau asam amino yang terbentuk itu hanya ada 3 ya. Saya ulangi lagi, AUG, CGA, AUA. Udah selesai ya. Ini pembahasan kode genetik asam amino. Nah, tugasnya tadi baru nomor 2 kan, yang hukum cagak. Ini dilanjutkan, ada 3 soal lagi ya, yang mana ini ada contoh soalnya, ada sense, kodon, antikodon. Ini yang diketahuinya ya. Nomor 3 itu yang diketahui sense. Nomor 4 yang diketahui kodon. Nomor 5 yang diketahui antikodon. Nah, tugasnya kalian untuk jadikan seperti ini ya. Jadi nanti kalian cari antisensenya, cari kodonnya, antikodonnya, terus cari asam aminonya. Kalau kodonnya sudah diketahui, berarti kalian pun cari sensenya, antisense, terus antikodon dan juga asam aminonya. Kalau antikodonnya sudah diketahui, berarti kalian mencari sense, antisense, kodon dan asam aminonya ya. Jadi untuk pertemuannya ada 5 soal ya. Tadi yang 2 itu hukum cagak, terus yang 3-nya itu sense, kodon dan antikodon gitu. Oke, saya akhiri ya. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.